Daun Humus Kalah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Untuk teman-teman semua yang lagi asik menonton video saya kali ini, saya akan menampilkan salah satu pusaka saya yang super panjang menurut saya ya, karena memang belum pernah saya mempunyai pusaka yang benar-benar panjang. Kalau kita biasanya menyebutnya corok, yaitu pusaka corok itu yang panjangnya antara 40 cm lebih, misalnya 40 cm itu sudah dikatakan corok, atau 41, 42 dan bahkan 45. Sedangkan pusaka saya ini panjangnya kemarin itu saya ukur 50 cm untuk panjang wilah saja. Jadi memang sangat langka istilahnya pusaka temuan yang panjang sepanjang 50 cm ini. Tapi kalau kita melihat dari tangguh, yaitu pusaka ini kalau saya amati merupakan pusaka tangguh Bali. Meskipun Bali ini Bali sepuh seera Majapahit, meskipun ada beberapa dari gaya dari pusaka ini masih terpengaruh oleh pusaka Jawa. Jadi sangat bagus sekali, yaitu tapi istilahnya itu ciri khas dari Bali itu memang masih sangat kelihatan sekali, yaitu pertama dari ukurannya, dan ada beberapa istilahnya yang memang menunjukkan suatu ciri khas dari pusaka Bali. Ini teman-teman pusaka yang saya miliki, ini saya buatkan warangka ini model Kakandika. Kalau orang-orang Bali menyebutnya model Kakandika ya, seperti ini ya bentuknya. Ini saya buatkan dari kayu ebony yang bawah ini, sedangkan yang ini dari kayu sono keling. Dan
lebih uniknya lagi, pusaka ini dedernya ini semacam kayak deder yang ada di Jawa, yaitu semacam kayak apa ya, kayak jagungan gitu ya modelnya ini. Dan mungkin dulunya pusaka ini dibuat di Jawa, yaitu yang membuat itu Empu Jawa. Mungkin kalau sudah jadi baru istilahnya dikirim ke Bali, atau mungkin bangsawan Bali pesan di Empu Jawa atau gimana ya, sehingga dedernya ini memang menunjukkan suatu khas yang ada di daerah Jawa. Jadi bukan deder yang pada umumnya kayak yang ada di Bali, tapi ini merupakan deder Jawa. Oke teman-teman, ini bisa dilihat lebih dekat lagi biar bisa menikmati detailnya tentang apa itu deder ini, ukir-ukirannya. Nah ini teman-teman, kita ulas lagi di warangkanya ya. Jadi ini menunjukkan apa itu warangka gaya Bali, memang seperti ini dengan model yaitu kakandika. Mungkin saya sendiri mencari referensi beberapa bentuk warangka Bali sangat jarang kita temui ya. Yang sering itu kita temui bentuk-bentuk warangka Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Solo, ataupun warangka Melayu. Sedangkan warangka Bali jarang sekali diulas. Jadi saya sendiri kurang begitu banyak referensi tentang warangka Bali. Saya hanya meniru dari apa yang saya lihat tentang warangka Bali. Oke teman-teman, ini kita amati, tadi sudah saya bahas kilas yaitu dedernya. Ini deder ini kayak model kepompongan, kayak model kepompong ya. Kalau istilahnya di kayak model deder Cirebon itu seperti ini. Kalau sekarang Cirebon itu seperti ini, yaitu model kepompong. Jadi ini sebenarnya ini apa itu motif-motif ukir-ukir yang lembut, karena ini logam, jadi karena ada kilonya, jadi gimana ya, kalau nggak diamati benar-benar itu keindahannya itu agak tertutupi oleh kilau dari logamnya ini. Ini kemungkinan teman-teman apa itu gold plating, yaitu dasarnya itu perak terus dilapis emas zaman dahulunya. Tapi lapisan emasnya itu memang benar-benar tebal, karena kalau tidak tebal ada di dasar sungai terus sampai ratusan tahun dan masih emasnya ini masih bisa kita nikmati. Kalau tidak tebal mungkin sudah terkikis oleh arus air dan pasir yang ada di dasar sungai. Nah ini teman-teman, untuk yang lebih asik lagi ya tentang mendaknya ini ada apa itu semacam batu-batu permatanya, yaitu batu rubi, dan ini bisa diputer-puter. Nah ini saya puter karena waktu ditemukan ya agak seret ya, nggak bisa diputar. Terus begitu agak bersih udah bisa lah, ini bisa main artinya. Nah kayak gini, ini bisa diputer-puter. Ini ada batunya rubi ini. Akep sekali. Sedangkan di gonjo, ini gonjonya ini ada motif ini singa, ini gajah. Jadi ini menunjukkan apa itu gajah singo pusaka ini yang ada di wuwungan gonjo. Sangat cakep sekali membuat gajah singonya, detailnya. Meskipun ada beberapa ya yang apa itu emasnya lepas, tapi bisa kita nikmati sama-sama, masih bisa enak dilihat, dipandang. Nah berikutnya kita lepas warangkanya. Nah ini teman-teman, ini singo barong teman-teman, yaitu dengan motif apa itu kinatahnya ini kayaknya bukan kamarokan ya, kayak
apa itu lung melati, jadi kecil-kecil gini ya, lung melati. Jadi bukan lung kamarogan tapi ini lung melati kinatannya ini. Kecil-kecil, terus ada bunga-bunga yang mekar. Utuh sekali untuk bilahnya ini teman-teman, meskipun ini belum sempat saya kasih minyak ya. Jadi seperti ini kondisinya. Ini pamor pedaringan kebak dengan luk 9, panjang 50 cm. Ini yang merupakan saya katakan salah satu ciri dari keris Bali teman-teman. Ini gerenengnya ini. Ini kalau misalnya saya mengatakan kalau keris Jawa, gereneng ini separuh masuk ke dalam wadidang ataupun ke dalam di apa itu buntut gonjo. Tapi kalau keris Bali, kalau ini kita tarik garis lurus gini ya, mengikuti wadidang ini, mengikuti tajamnya punggung bila. Nah ini kayak ada di atas, jadi lebih kelihatan lebih runcing-runcing. Ini kalau pusaka Bali. Jadi kalau Jawa lebih separuh ini misalnya huruf do ini agak masuk ke dalam. Jadi apa itu wadidangnya ini kemakan separuh, baru muncul ujung-ujungnya. Tapi kalau Bali ada di atas semua. Ini salah satu ciri-ciri ya, dan kalau lihat pas ikutan apa itu luknya ini masih kayak luk Jawa pas ikutannya ini, tapi ini mungkin ada pengaruh di Jawa jadi seperti ini. Nah, ini yang lebih menarik untuk kita simak, untuk kita bahas tentang singonya ini teman-teman. Ini benar-benar singo yang tidak seperti ada di buku-buku pakem atau ada di dapur-dapur keris yang lain. Ini singonya ini benar-benar realis, jadi benar-benar kayak dibuat nyata, kayak binatang singa. Ada telinganya, ini telinganya. Kalau apa itu, kalau yang kita temui biasanya kan tidak begitu realis, tidak benar-benar kelihatan singa, kadang kayak anjing atau kayak apa. Nah ini benar-benar dibuat seperti ini. Nah ini ada telinganya, terus mulutnya ini ada istilahnya ini di apa ya istilahnya, dibawa ke kiri kanan hidungnya itu kan ngepu gitu ya. Nah, ini kalau singa kan seperti ini. Jadi benar-benar dibuat sehidup mungkin seperti benar-benar singa. Terus singanya ini istilahnya apa ya, wungkul atau 4 dimensi, benar-benar apa itu timbul besar gitu ya, tidak begitu gepeng, tapi ini benar-benar apa ya istilahnya, kalau bahasa Indonesia ini, kalau Jawa kan wungkul gitu ya, benar-benar nyata. Sedangkan ini ya ini juga ada kelaminnya. Nah, ini kelihatan teman-teman ya. Meskipun ada beberapa kinata yang lepas, istilahnya di tangannya, di kukunya ini yang sebelah kinatanya sudah lepas, tapi ya gimana lagi, temuan dengan kondisi yang seperti ini sudah sangat bersyukur, sudah bisa kita nikmati, kita selamatkan artefak warisan dari leluhur kita. Pusaka dengan dapur Singo Barong itu teman-teman mungkin semua sudah bisa memahami ya kalau tentang filosofi. Singo Barong itu yaitu merupakan pusaka untuk para pemimpin. Jadi apa itu menunjukkan suatu kasta dari pusaka dari menunjukkan suatu kasta dari pemegangnya dulu. Mungkin kastanya itu pemimpin, tidak tahu di level yang mana, tapi yang jelas merupakan pusaka untuk para pemimpin.
Jadi misalnya kalau kita mengamati dari pusaka ini, apalagi yang di bawah ini tadi ada gajah singo, terus di sini ada singanya yang seperti ini, benar-benar merupakan pusaka kelas bangsawan kalau saya amati ya, dengan aksesoris yang dedernya seperti ini, mendak, jadi istilahnya sudah klop semua pusaka ini. Menunjukkan suatu jati diri siapa pemiliknya dulu. Jadi kalau kita amati sangat bagus sekali pusaka ini. Jadi memang ini salah satu koleksi saya yang dari beberapa dapur singo, ini yang paling unik, paling cakep, paling yang saya senangi. Oke teman-teman, saya kira review kita kali ini cukup. Oke, saya masukkan lagi pusakanya. Oke teman-teman, semoga apa yang menjadikan review kita kali ini menjadi wawasan buat teman-teman semua. Mungkin ada salah kata atau salah tentang pembahasan dari pusaka saya ini. Saya mohon maaf karena semua manusia tidak lepas dari kelemahan dan kesalahan. Jadi alangkah baiknya apa yang perlu kita pelajari terus, jangan putus asa tentang apa yang menjadi warisan leluhur nenek moyang kita. Saya akhiri sekian dulu review kita kali ini. Salam budaya, salam benda-benda bertuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.